Semangat pagi, selamat datang bagi Anda para peserta MDP program EAT tahun 2020 ini. Dan kali ini sebagai pembuka trainingnya, pengantar trainingnya, materi ini adalah sebagai dasar acuan titik awal kita akan melakukan program pelatihannya. Karena mungkin dalam benak kalian ada pertanyaan-pertanyaan, apa yang harus saya lakukan selama 6 bulan? Apa yang menjadi kegiatan-kegiatan saya? Apa yang boleh saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Dan kemudian apa menjadi indikator kelulusan saya? Apakah saya pasti lulus atau saya bisa tidak lulus? Nah, ini penting. Nah, materi sesi ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi sebelumnya saya mau membuka diskusi dulu, brainstorming. Begini, kalau kita lihat kondisi negara kita sekarang dalam masa pandemi COVID ini, maka kita banyak mendengar karyawan-karyawan itu kehilangan pekerjaannya. Saat ini jumlah pengangguran itu bertambah banyak. Pada saat normal saja pengangguran itu banyak. Apalagi masa pandemi semakin banyak. Kalau kita bicara kondisi normal saja, kalau Anda lihat job fair di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, itu banyak sekali orang berlomba-lomba untuk memasukkan lamarannya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang SMA, ada yang S1, ada yang S2. Itu indikator bahwa masih banyak pengangguran di tempat kita. Nah, yang mau saya tekankan adalah, apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Berlomba-lomba memasukkan lamaran ke job fair, gagal. Beruntunglah bagi Anda yang baru saja wisuda langsung mendapatkan pekerjaan. Anda beruntung. Nanti Anda bisa tanya kepada teman-teman Anda yang pernah mengalami itu lebih dari sebulan, 2 bulan. Nah saat ini Anda sebagai apa? Apakah Anda pengangguran? Tidak. Apakah Anda sudah bekerja? Tidak juga. Anda masih calon. Tetapi Anda sudah satu tahap lebih maju dibandingkan teman-teman Anda yang masih pengangguran. Sekarang Anda harus dari calon asisten harus benar-benar nanti setelah 6 bulan menjadi asisten. Nah, dari melihat kondisi itu, apa yang harus Anda lakukan? Itu maksud saya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya bukan lagi bagian dari pengangguran, ketika saya masih belum menjadi seorang karyawan, karena masih harus menjalani proses. Maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena kalian sudah mendapatkan pekerjaan. Anda harus bersyukur. Saya mau tanya, adakah teman-teman yang Anda kenal yang masih pengangguran yang terus-menerus mencari pekerjaan? Kalau ada, ya memang Anda layak bersyukur. Apalagi Anda yang tadi saya katakan segera mendapatkan pekerjaan padahal baru lulus.
Anda bisa tanyakan kepada teman-teman Anda itu rasanya pengangguran seperti apa. Maka Anda harus bersyukur ya. Jadi pesan saya satu, Anda harus bersyukur. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Bersyukur lagi. Kenapa bersyukur? Karena Anda bekerja di bidang yang tepat. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Anda rata-rata jurusannya teknik mesin. Teknik, fakultas teknik. Anda bersyukur karena Anda bekerja nanti menjadi asisten pabrik kelapa sawit, di mana memang ada hubungan dengan mesin-mesin produksi pertanian. Ada juga hubungan dengan mesin-mesin perbengkelan, workshop, reparasi alat, las, pembubutan. Anda bersyukur karena jurusan Anda, apa yang Anda pelajari itu Anda pakai nanti. Banyak orang yang ketika bekerja tidak memakai jurusannya. Bukan saya katakan tidak berhasil, bukan. Hanya saja ada kepuasan tersendiri ketika Anda belajar dan memakai ilmu Anda itu ketika bekerja. Itu yang kedua, rasa syukur yang kedua. Kemudian ketiga apa? Bersyukur lagi. Kenapa? Karena Anda itu bekerja di bidang yang tepat. Karena Anda bersyukur di tempat yang tepat, di perusahaan kita. Kenapa? Karena perusahaan kita ini adalah perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Jadi Anda patut berbangga. Berbangga atas apa? Berbangga atas apa yang Anda akan tempat Anda bekerja nanti. Kita ada di Sumatera, ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ada di Papua, ya cukup besar kita. Dan kita tidak hanya ada di sawit, di bidang lain juga kita punya. Maka kita wajib bersyukur. Nah untuk itu maka saya ingin sampaikan bahwa yang keempat, Anda harus mantapkan niat. Mantapkan niat seperti apa? Namanya niat itu harus punya komitmen untuk lulus selama 6 bulan ini. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah saya katakan kepada Anda akan gagal. Kenapa? Niatnya setengah. Sesuatu yang niatnya tidak penuh itu hasilnya pun tidak penuh. Jadi mantapkan niat Anda, jangan setengah-setengah. Kemudian yang kelima, saya mau kasih tahu yang kelima adalah bersungguh-sungguh. Apa maksudnya bersungguh-sungguh? Ya Anda harus bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini. Anda harus bersungguh-sungguh menjalani pekerjaan ini. Jangan setengah-setengah hati. Saran saya kalau Anda setengah-setengah hati lebih bagus pulang. Kenapa? Karena tidak baik ke depannya. Ya. Anda sudah melakukan tanda tangan perjanjian training. Artinya apa? Saya mau kasih tahu, itu bukan beban buat Anda, bukan. Itu bukan beban. Itu juga bukan dendanya yang penting. Tetapi pesannya adalah dengan Anda menandatangani itu ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab kepada Anda untuk melakukan pelatihan ini selama 6 bulan. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin memberikan beban lagi kepada orang tua.
Ya. Karena pengalaman saya, mahasiswa ini kan labil ini. 2 tahun awal dia labil. Waduh, enak di sana, enak di sini. Jadi dengan adanya perjanjian training itu, maka Anda fokus. Begitu. Nah, itulah sebagai pembuka awal, ya. Jadi Anda harus bersyukur karena Anda sudah mendapatkan pekerjaan. Anda bersyukur karena Anda bekerja di bidang yang tepat. Anda harus bersyukur karena Anda di tempat yang tepat. Anda harus mantapkan niat dengan memiliki komitmen, dan Anda harus bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan kali ini. Saya kira itu dulu sebagai sesi awal. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana caranya lulus, terus 6 bulan ini mau ngapain.